Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar IPS tema 9 subtema 1. Wah, tidak terasa ya, ternyata kita sekarang sudah memasuki tema yang terakhir. Apa saja yang akan kita pelajari di tema 9 ini? Mari kita lihat bersama-sama. Di tema 9 subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang garis lintang dan garis bujur. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang kenampakan alam di Indonesia. Mari kita pelajari untuk materi kita yang pertama, yaitu garis lintang dan juga garis bujur. Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada suatu peta. Nah, letak astronomis Indonesia sendiri ini terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di semester 1 awal dulu. Jadi, hari ini kita akan membahas kembali materi tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang garis bujur. Garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Fungsi dari garis bujur ini untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Jadi setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau bujur barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Jadi bisa kalian lihat di gambar samping ini sudah Bu Fransi berikan contoh yang namanya garis bujur itu yang membentang secara vertikal, jadi dari atas ke bawah. Sudah nampak ya, itu sudah ada tandanya garis bujur. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas tentang garis lintang. Garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Jadi kalau garis bujur tadi itu secara vertikal dari atas, nah kalau yang namanya garis lintang ini secara horizontal. Bisa kalian lihat di contoh gambar di samping. Jadi itu ada garis lintang ya yang membentang itu bertanda merah. Fungsinya apa? Fungsi dari garis lintang ini adalah untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, kemudian subtropis, sedang dan juga kutub atau dingin. Nah, berkaitan dengan garis bujur dan garis lintang, sekarang kita akan membahas tentang garis khatulistiwa. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau sering disebut dengan ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia ini umumnya beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Jadi bisa kalian lihat di gambar di samping itu mana yang disebut garis khatulistiwa adalah garis yang berwarna merah. Nah, kalau kalian amati garis yang berwarna merah ini melewati negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, oleh karena itu negara kita ini dilewati oleh garis khatulistiwa, dan karena negara kita ini dilewati garis khatulistiwa, maka negara kita hanya punya 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sehingga mungkin di antara kalian sempat bertanya-tanya, kok di Indonesia tidak pernah ada musim salju ya? Sebabnya apa? Nah, sebabnya negara kita ini dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga musim yang ada di negara kita ya hanya ada musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini juga lebih cocok atau bagus untuk bercocok tanam ya, karena ada musim hujan dan musim kemarau tersebut.
Baik, untuk materi yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam di Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kenampakan alam berupa perairan. Kemudian yang kedua adalah kenampakan alam berupa daratan. Ya, jadi nampak perbedaannya di sini Bu Fransi sengaja tampilkan bentuk bumi, jadi supaya kalian tahu perbedaannya perairan dan juga daratan. Kita akan bahas satu persatu mulai dari perairan terlebih dahulu. Yang pertama adalah laut. Nah, ini Bu Fransi berikan gambar supaya kalian punya gambaran yang mana sih yang laut, walaupun Bu Fransi yakin kalian semua pasti sudah tahu yang mana yang namanya laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan yang lainnya. Manfaat laut bagi manusia adalah yang pertama, tempat mencari ikan. Kemudian yang kedua adalah olahraga air. Lalu yang ketiga, sarana transportasi antar pulau. Nah, lalu laut sempit di antara dua pulau ini disebut dengan selat. Contohnya adalah Selat Sunda yang berada di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Kenampakan yang kedua yaitu adalah sungai. Nah, ini adalah gambar sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai ini mengalir dari hulu atau dari pegunungan menuju ke hilir atau muara. Manfaat sungai yang pertama adalah irigasi untuk lahan pertanian. Yang kedua untuk pertambakan, untuk tambak ikan ya. Lalu yang ketiga adalah sarana olahraga dan air. Lalu yang keempat bisa dimanfaatkan untuk pasar terapung di Kalimantan karena sungainya lebar dan memiliki aliran air yang tenang. Nah, pasar terapung ini hanya bisa dimanfaatkan di daerah Kalimantan saja. Tadi alasannya karena di daerah Kalimantan ini sungainya lebar dan memiliki air yang tenang. Lalu kenampakan yang ketiga adalah danau. Nah, ini dia gambarnya. Ini yang Bu Fransi ambil adalah gambar Danau Toba. Danau adalah cekungan luas yang digenangi oleh air. Danau alami terbentuk melalui dua cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan atau disebut juga dengan danau vulkanik. Manfaatnya adalah yang pertama bisa digunakan untuk sarana olahraga, lalu yang kedua bisa digunakan untuk budidaya ikan air tawar. Sebenarnya ada juga manfaat lain seperti bisa digunakan sebagai tempat rekreasi juga ya. Danau itu contohnya tadi yang sudah beberapa sebutkan adalah Danau Toba. Lalu, nah ini kita mulai masuk di kenampakan alam berupa daratan. Kalau tadi perairan, kemudian yang ini berupa daratan. Nah, dataran tinggi yang pertama akan kita bahas yaitu daratan yang luas memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Manfaatnya yang pertama bisa sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata karena memiliki udara yang sejuk. Lalu yang kedua bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan teh. Lalu yang ketiga bisa juga dimanfaatkan untuk olahraga para layang. Nah, itu dataran tinggi. Nah, sekarang kita akan bahas di dataran rendah. Dataran rendah ini hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Contohnya kita tinggal di daerah dataran rendah. Oleh karena itu kita mudah untuk beraktivitas. Manfaatnya adalah sebagai pusat kegiatan masyarakat, bisa sebagai pusat jual beli, kemudian kita ini bersekolah, kita tinggal ini juga di dataran rendah. Lalu yang kedua sebagai lahan pertanian seperti pada gambar yang sudah Bu Fransi berikan. Yang ketiga bisa juga dimanfaatkan untuk lahan perkebunan.
Lalu yang keempat adalah bisa dimanfaatkan sebagai lahan perindustrian. Nah, itu tadi manfaat-manfaatnya. Lalu yang selanjutnya adalah kenampakan alam berupa pantai. Nah, pasti kalian sudah pernah ya pergi ke pantai. Nah, bedakan antara pantai dengan laut ya, itu jelas-jelas berbeda. Di sini Bu Fransi sudah berikan gambarnya. Pantai, dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Jadi yang kalian bermain-main pasir itu disebut dengan pantai. Namun kalau laut itu adalah yang ada di tengah ya. Pantai memiliki tanah yang landai dan berupa pasir. Akan tetapi ada juga pantai berupa tebing terjal dan curam. Jadi bermacam-macam, ada yang landai, ada juga yang berupa tebing dan curam. Biasanya kalau yang pantai yang memiliki tanah yang landai dan berupa pasir ini yang sering kita kunjungi, contohnya kalau di daerah kita ya yang pantai yang ada di daerah Gunung Kidul, kemudian ada juga pantai yang di Parangtritis. Nah, itu bisa yang landai. Nah, di Indonesia sendiri ini pantainya banyak sekali karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Manfaat dari pantai adalah yang pertama sebagai objek wisata, kemudian yang kedua sebagai tambak garam karena airnya lautnya itu asin maka bisa dimanfaatkan sebagai tambak garam. Lalu yang ketiga sebagai pemukiman nelayan. Nah, yang keempat adalah sebagai pelabuhan. Baik, itu tadi materi yang bisa Bu Fransi sampaikan di mata pelajaran IPS tema 9 subtema 1. Semoga dengan penjelasan dari Bu Fransi ini dapat membantu kalian belajar dari rumah. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.